Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk Anda semua. Kali ini kita akan membahas satu kata yang kelihatannya sepele, tapi luar biasa banget dari bahasa Jawa. Sebuah kata yang fungsinya jauh lebih banyak dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari sini ya. Bagi kebanyakan orang, kata mak dalam bahasa Jawa itu artinya ibu. Panggilan sayang, panggilan hormat, gitu kan? Tapi loh, kok ada juga frasa-frasa aneh kayak gini? Mak teratap, mak jegagik, mak biur, mak jeleb. Nah, ini kan jadi membingungkan ya. Kalau mak itu ibu, terus ibu tiba-tiba berhenti, atau ibu kecemplung air. Itu maksudnya apa coba? Sama sekali tidak masuk akal kalau kita cuma pakai arti yang pertama itu. Jadi sebenarnya ada apa sih di sini? Jawabannya adalah, kita ini lagi membicarakan mak yang beda banget. Ini bukan kata benda, tapi sebuah awalan yang fungsinya itu kayak alat super canggih buat bikin bahasa jadi efisien. Nah, ada analogi yang pas banget untuk menjelaskan ini. Coba bayangkan deh, awalan mak ini tuh seperti tombol shortcut di keyboard komputer. Keren ya analoginya, benar-benar pas buat menangkap konsepnya. Jadi, daripada kita jelaskan panjang lebar pakai satu kalimat penuh, cukup satu kata yang ada maknya saja sudah bisa langsung memberitahu kejadian, suara, atau bahkan perasaan yang rumit. Ini membuat si penutur bisa menggambarkan sesuatu dengan cepat dan detail banget, tanpa perlu repot-repot. Yuk, kita lihat contoh-contohnya. Oke, pertama-tama kita lihat bagaimana mak ini dipakai untuk menggambarkan kejadian yang serba tiba-tiba. Atau kalau kata orang Jawa, ujuk-ujuk. Kejadian yang tidak ada aba-abanya sama sekali. Coba bayangkan, lagi jalan santai, tiba-tiba ada sesuatu muncul di depan mata. Kaget kan? Nah, momen kaget yang bikin kita diam terpatu itu, itulah mak jegagik. Atau lagi asik-asiknya nonton TV, listrik padam, gelap semua. Perasaan seketika gelap gulita itu, nah itu mak pet. Dan momen kayak gini nih, pas temen lama yang sudah bertahun-tahun tidak ada kabar, tiba-tiba nongol saja di depan rumah. Itu dia, mak bedunduk. Nah, di bagian ini nih, mak benar-benar menunjukkan kehebatannya untuk menggambarkan suara. Dan spesifiknya itu loh, luar biasa. Konsep ini kita kenal sebagai onomatope. Gampangnya gini, awalan mak ini nempel ke kata yang bunyinya menirukan suara asli dari sebuah kejadian. Hasilnya, deskripsi yang super efisien dan hidup banget. Contohnya ini, soal benda jatuh ke air. Cuma dari satu kata, kita tidak hanya tahu ada benda jatuh ke air, tapi kita juga bisa menebak ukurannya. Kalau kecil, bunyinya mak plung. Ukuran sedang, mak blung. Nah, kalau orang atau benda besar yang nyebur, bunyinya mak biur. Beda banget kan rasanya? Prinsip yang sama juga berlaku buat benda keras yang jatuh. Coba dengarkan bedanya. Koin jatuh, bunyinya mak klutik. Kalau batu, mak klotak. Nah, kalau yang jatuh itu gede banget, bunyinya mak glodak. Kita bisa dengar perbedaannya cuma dari katanya aja. Contoh berikutnya ini, ketika ada benda logam atau pecah belah yang jatuh. Benda pecah belah atau besi kecil jatuh itu mak klunting. Untuk ukuran yang lebih besar itu mak kluntang. Nah, kalau benda pecah belah atau besi, misalnya panci, jatuhnya bersamaan, itu mak krumpiang. Bahkan buat menggambarkan volume cairan yang mancur pun ada tingkatannya loh. Kalau cuma setetes sedikit itu mak cerit. Kalau lumayan banyak, mak cerut. Dan kalau muncratnya banyak banget itu mak cerut. Detail banget kan? Oke, selain kejadian di luar itu, mak ini juga menjadi jalan pintas buat menggambarkan perasaan di dalam hati kita. Perasaan-perasaan kompleks yang kadang susah banget diungkapkan pakai kata-kata biasa. Misalnya, pas lagi melihat pasangan kita gandengan tangan sama orang lain, wah rasanya itu mak teratap di hati. Jantung tuh kayak berhenti sedetik. Kaget gak percaya. Perasaan itu langsung terbayang cuma dari satu kata itu aja. Atau pernah dengar kata-kata yang nusuk banget saking benarnya. Nah, itu rasanya mak jeleb, kayak ada sesuatu yang nusuk langsung ke hati dan bikin kita sadar akan kebenaran. Nah, buat yang lebih enak-enak nih ada mak legender. Ini tuh sensasi pas minuman dingin atau jelly yang lembut banget meluncur di tenggorokan. Wah, seger banget rasanya kan? Nah, itu dia, mak legender. Jadi apa nih intinya? Poin paling pentingnya adalah satu awalan ini jadi bukti betapa kreatifnya sebuah bahasa. Kenapa awalan mak ini penting? Pertama, soal efisiensi.
Dia bisa meringkas penjelasan panjang jadi satu kata aja. Kedua, kejelasan. Dengar katanya aja kita bisa langsung membayangkan gambar, suara, bahkan perasaannya. Ketiga, nuansa. Bisa bedakan kejadian dari ukuran, bahan, sampai intensitasnya. Dan terakhir, bisa juga jadi hiperbola buat menegaskan sesuatu biar lebih dramatis. Ini contoh sempurna bagaimana bahasa bisa berevolusi buat memasukkan banyak banget informasi ke dalam satu paket yang super kecil. Fitur unik dari bahasa Jawa ini jadi mengajak kita juga ya buat berpikir tentang bahasa kita sendiri. Kira-kira jalan pintas linguistik apa ya yang ada di bahasa atau dialek kita sehari-hari? Sesuatu yang mungkin sering kita pakai, tapi bahkan tidak pernah kita sadari. Silakan tulis di kolom komentar istilah yang memakai frasa mak-mak tadi yang populer di sekitar Anda. Saya yakin meski sama-sama Jawa, beda daerah, beda istilahnya. Biar memperkaya perbendaharaan istilah dan kita bisa saling memahami. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga ada hikmahnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.